Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Demi kekuasaan, orang bisa menjadi pembohong. Demi kekuasaan, yang haram pun akan menjadi halal. Dan demi kekuasaan pula, kemunafikan dianggap benar oleh mereka yang menjadi pemuja kekuasaan. Hal ini sekarang yang bisa kita lihat dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yang dimotori oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Demokrat. Demi memenangkan pemilihan umum tahun 2024 nanti, dia rela berkamuflase menjadi pendukung atau pendompleng nama besar Presiden Joko Widodo sebagai pendiri ibu kota Nusantara di Kalimantan. Mega proyek yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dilirik seluruh dunia mulai didompleng oleh Master of Lips Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan mengatakan kalau mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ini adalah amanat undang-undang dan maka siapapun harus melaksanakannya. Mungkin kata-kata ini sering kita lihat pada saat Anies Rashid Baswedan ini berkampanye untuk berkompetisi maju menjadi pemimpin DKI Jakarta dulu. Mulai dari pemberian IMB warga Tanah Merah yang kemarin menjadi korban Pertamina Pelumpang yang kebakaran. Yang padahal tempat ini harusnya zona steril jauh dari pemukiman. Itu pun dilontarkan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sampai kata normalisasi Ciliwung era Ahok diganti menjadi naturalisasi pembuatan sumur-sumur resapan di jalanan. Memang mantap kata-kata manis yang dilontarkan oleh mantan rektor Universitas Paramadina ini. Asal beda dan populer pasti akan dilakukan. Untuk proyek Ibu Kota Nusantara, Anies menyebut tidak mau berandai-andai kemungkinan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang untuk membatalkan proyek Ibu Kota Nusantara tersebut. Bahkan Surya Paloh sebagai pendukung utama Anies Rashid Baswedan yang akan menjadi calon presiden pun mulai memainkan politik kata-kata manis. Surya Paloh mengatakan dia memastikan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Statement ini pun memicu pernyataan dari berbagai pakar, yang salah satunya adalah Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Agung mengatakan koalisi perubahan yang diisi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera pasti menginginkan Anies Baswedan mendapat tiket
untuk maju di pemilihan presiden 2024 mendatang. Sehingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ini dinarasikan oleh Anies Rashid Baswedan jika dirinya terpilih menjadi presiden nanti. Narasi berkelanjutan dalam konteks Ibu Kota Nusantara menjadi lebih utama ketimbang narasi untuk menolak proyek ibu kota tersebut. Artinya, Anies Baswedan ini berusaha menjadi pendukung isu-isu yang bisa mendongkrak dirinya, walaupun berlawanan dengan egonya yang selalu ingin menjadi trendsetter, beda bukan menjadi follower. Kita masih ingat pernyataan mantan kader Partai Nasional Demokrat Zulfandindan yang mengatakan Anies Baswedan adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo. Selain pernyataan tersebut, Agung Baskoro juga mengatakan restu dari Presiden Joko Widodo sebagai alternatif pilihan di tengah kompetisi elektoral yang sangat kompetitif. Ini juga bisa merupakan salah satu strategi Partai Nasional Demokrat. Mengingat Nasdem masih berada di pemerintahan, Partai Nasdem perlu mengamankan posisi mereka agar tidak terkena reshuffle di kabinetnya Bapak Joko Widodo hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo nanti. Dengan kata lain, kita bisa sebut cari aman lah. Bahkan pernyataan Anies Baswedan yang ingin melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara ini mendapat tanggapan dari Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal partai yang menaungi Presiden Joko Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekjen PDI ini, Hasto Kristianto, mengatakan kita harus objektif. Di Jakarta saja, program Pak Jokowi Ahok Jarot, apakah dilanjutkan dengan baik oleh Anies Baswedan? Rakyat bisa menilainya. Bahkan program Pak Joko Widodo baru bisa dilanjutkan kembali pada masa Heru Budi Santoso menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya. Nah ternyata strategi permainan kata-kata manis ini masih dijalankan oleh Anies Baswedan dan koalisi pendukungnya. Rakyat sekarang sudah cerdas, sudah semakin terbuka pikirannya. Apa masih terpesona dengan kata-kata manis? Atau kita akan melihat pemimpin atau mencari pemimpin yang mempunyai kerja nyata? Anda yang menentukannya nanti. Kita akan kembali lagi di isu-isu politik bersama Tampol Taman Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.